Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang alur cerita film Mortal Kombat. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita berawal ketika Hanjo Hasashi mengatakan pada istrinya yang sedang bercocok tanam untuk mengambil air yang agak jauh ke dalam hutan. Sementara itu anak mereka bermain sendiri tak jauh dari rumah. Di sekitar rumah dijaga oleh beberapa orang berpakaian ninja dengan pedang yang siap siaga. Ketika istri Hasashi masuk bersama anaknya, ada penyusup yang menghabisi seluruh pengawal yang berjaga. Segera istri Hasashi menyembunyikan anaknya yang bayi. Sementara yang lebih besar dipeluknya erat sembari membawa senjata. Tak lama kemudian muncullah sang penyusup yang tak lain adalah Bihan, musuh bebuyutan klan Hasashi. Bihan ingin menghabisi seluruh keturunan Hasashi. Dalam film ini tidak dijelaskan bagaimana perseteruan klan ninja Cina dan Jepang tersebut. Hanjo yang sedang menimba air di sumur tengah hutan merasakan firasat yang buruk. Dengan segera meninggalkan ember berisi air untuk sesegera mungkin menuju rumahnya. Sesampai di rumah, dari kejauhan Hasashi melihat anak dan istrinya membeku. Mengetahui hal tersebut, dia seolah-olah tahu siapa pelakunya. Dengan segera dia mengambil senjata andalannya yaitu kunai yang diikatkan ke tali. Segera ia berteriak memanggil nama Bihan. Sambil satu persatu pasukan Bihan dihabisi. Hingga pertarungan antara Bihan dan Hasashi pun dimulai. Pertarungan dimenangkan Bihan dengan terbunuhnya Hasashi. Tak lama setelah pertarungan, ketika keheningan menyelimuti rumah Hasashi, datanglah Raiden mengambil anak keturunan Hasashi yang masih bayi untuk diselamatkan. Berabad-abad kemudian, sebuah laga MMA mendapat perhatian khusus dari Jax, seorang personil militer yang ditugaskan secara khusus pada laga MMA itu. Jax ditugaskan untuk memberi peringatan sekaligus menjalin komunikasi dengan salah satu petarung MMA tersebut, yaitu Cole. Pertemuan Cole dan Jax tidak berlangsung mulus dan lancar, karena Cole menganggap Jax hanya orang yang kebetulan dijumpainya. Sehingga apa yang dikatakan Jax seolah-olah hanya lelucon. Malam itu ketika Cole dan anaknya sedang makan malam di sebuah restoran muncul keanehan. Mendadak jalanan dan jendela membeku secara tiba-tiba. Padahal tidak sedang musim dingin. Tiba-tiba serpihan es berterbangan kian membahayakan. Cole pun melihat dari kejauhan seseorang sedang mengendalikan es-es tersebut. Belum sempat Cole mendapat jawaban apa itu yang terjadi, muncul Jax dengan mobilnya. Selama perjalanan, Jax menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Bahwa seorang yang bertanda lahir berbentuk naga akan diburu oleh entitas dari dunia lain atau Outworld untuk dimusnahkan. Setelah kabur dari lokasi beberapa lama, mereka sampai pada gang sempit yang ternyata sudah dihadang oleh makhluk es tadi. Jax memerintahkan Cole menyelamatkan keluarganya dan menemui Sonya di sebuah gudang tua. Sementara Jax coba untuk menghentikan manusia es. Jax masuk ke dalam sebuah pabrik untuk memburu manusia es. Setelah berpapasan, pertarungan pun terjadi. Diketahui bahwa manusia tersebut adalah Bihan yang telah berubah menjadi Sub-Zero di Outworld. Jax kewalahan menghadapi Sub-Zero.
Alhasil Jax kehilangan kedua lengannya karena darah daging di lengannya dibekukan lalu kemudian dihancurkan oleh Sub-Zero. Sementara itu, Cole berhasil mengamankan keluarganya dan menuju ke tempat Sonya seperti yang diminta Jax. Dari Sonya, Cole paham apa yang sedang terjadi, bahwa dunia manusia secara turun-temurun mempersiapkan para petarung untuk mempertahankan kelangsungan peradaban dari ancaman para petarung Outworld. Orang yang bertanda tubuh seekor naga adalah mereka yang dipilih oleh bumi untuk meneruskan perjuangan. Di tengah obrolan, mereka disela oleh seorang yang sedari tadi ternyata terborgol di sudut ruangan. Dia adalah Kano. Meskipun ia bertanda lahir naga, ia dikenal sebagai seorang kriminal. Mereka bertiga berencana meminta jalan keluar kepada Lord Raiden di kuilnya, di mana hanya Kano yang mengetahuinya. Mereka bertiga bertemu dengan Liu Kang dalam perjalanan, kemudian mengantarkannya ke kuil Raiden dan bertemu langsung dengan Raiden sendiri serta Kung Lao. Ternyata di sana juga ada Jax yang sedang menjalani perawatan pembuatan lengan palsu. Sementara para petarung bumi bergabung, para petarung Outworld pun disiapkan, antara lain Sub-Zero, Milena, Nitara, Kabal, Reiko, dan Goro. Dipimpin langsung oleh pemimpin Outworld, yaitu Samsung. Ini merek HP-nya. Sebenarnya Samsung ingin menghabisi langsung para petarung bumi, tapi dihalangi oleh Raiden dengan membuat semacam perisai. Samsung merencanakan untuk menghabisi para petarung secepat mungkin dengan merobohkan perisai Raiden terlebih dahulu. Dan satu-satunya cara adalah dengan membujuk Kano untuk berpihak pada mereka melalui Kabal. Taktiknya pun berhasil, perisai Raiden runtuh karena dihancurkan Kano dari dalam. Pertarungan pun tak terelakkan. Pada pertempuran ini Nitara tewas di tangan Kung Lao yang kemudian juga dihisap jiwanya oleh Samsung. Karena melihat pertarungnya terdesak, Lord Raiden memutuskan menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Cole yang sejatinya adalah keturunan dari Scorpion berhasil mengalahkan Goro. Dalam persembunyian tersebut, para petarung bumi berencana memecah belah para petarung Outworld dengan membagi lawan di tempat terpisah. Jax melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Liu Kang menghadapi Kabal, Cole PS Milena, dan Sub-Zero sebagai lawan terakhir yang dihadapi bersama. Namun ternyata Sub-Zero memilih lawannya sendiri, yaitu Cole, dengan terlebih dahulu menjemput anak dan kekasih Cole. Mereka dibekukan di tempat latihan MMA-nya Cole. Pertarungan antara Sub-Zero dengan Cole tidak seimbang karena Bi-Han sudah bukan manusia. Kekuatannya terlalu super untuk kekuatan Cole. Saat Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai yang membuat jiwa Scorpion bangkit dari neraka. Kini Sub-Zero berhadapan dengan musuh yang lebih seimbang karena sama-sama bukan manusia, yaitu Scorpion. Pertarungan sengit pun terjadi. Sementara Cole berjuang untuk mengeluarkan kekasih dan anaknya dari balutan es. Pada suatu kesempatan, Cole sedikit membantu Scorpion hingga bisa melancarkan serangan balik yang tidak mampu diatasi Sub-Zero. Pada kesempatan tersebut, Sub-Zero dihajar habis-habisan oleh Scorpion yang kemudian mengakhirinya dengan fatality membakar tubuh Sub-Zero. Tampaknya akan ada sequel dari sinopsis film Mortal Kombat ini. Karena di akhir kredit scene tampak Cole berpamitan untuk pergi ke Hollywood.
Dan di sudut ruangan terpasang poster Johnny Cage yang kemungkinan akan bertemu dengan Cole. Oke, demikianlah alur cerita film Mortal Kombat. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.